Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Santika, NPM 1962-2010, Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Adapun visi dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat menjalankan kesejahteraan umum. Adapun misi dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Adapun tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu yang pertama, terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Adapun fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Adapun tugas dari Otoritas Jasa Keuangan itu mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri non-bank atau IKNB. Adapun nilai strategik OJK yaitu ada 5. Yang pertama yaitu integritas. Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Yang kedua yaitu profesionalisme. Profesionalisme adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja yang baik. Yang ketiga ada sinergi. Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal serta secara produktif dan berkualitas. Yang keempat yaitu ada inklusif. Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Yang kelima yaitu ada visioner. Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan, forward looking, serta dapat berpikir di luar kebiasaan atau out of the box thinking. Yang struktur organisasi OJK itu ada 2. Yang pertama ada Dewan Komisioner OJK, yang kedua pelaksanaan kegiatan operasional. Baiklah, di sini ada struktur Dewan Komisioner. Yang pertama yaitu ada ketua merangkap anggota, yang kedua wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota. Yang ketiga adalah kepala eksklusif pengawas perbankan merangkap anggota. Yang keempat, kepala eksklusif pengawas pasar modal merangkap anggota. Yang kelima, kepala eksklusif pengawas asuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota. Yang keenam, ketua dewan audit merangkap anggota. Yang ketujuh, anggota yang membidangi edukasi dan pelindungan konsumen. Yang kedelapan, anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dan yang kesembilan ada anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat dengan eselon 1 Kementerian Keuangan. Adapun yang kedua yaitu pelaksanaan kegiatan operasional. Yang pertama ada ketua Dewan Komisaris memimpin bidang manajemen strategi 1. Yang kedua wakil ketua Dewan Komisaris memimpin bidang manajemen strategi 2. Yang ketiga kepala eksklusif pengawas perbankan memimpin bidang pengawasan sektor perbankan. Yang keempat ada kepala eksklusif pengawas pasar modal memimpin bidang pengawasan sektor pasar modal. Yang kelima ada kepala eksklusif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya memimpin bidang pengawasan sektor IKNB. Yang keenam ada ketua dewan audit memimpin bidang audit internal dan manajemen risiko. Dan yang ketujuh ada
Anggota Dewan Komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen memimpin bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Baiklah, di sini ada kode etik dari OJK, yaitu yang kode etik OJK adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepatasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan dan seluruh anggota Dewan Komisioner, pejabat dan pegawai OJK dalam melaksanakan tugas. Komite etik adalah organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, penjabat, dan pegawai OJK terhadap kode etik. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya pasti belajar dalam membuat video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.